Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti dari Prodi Manajemen kelas A. Ingin mempresentasikan tugas makalah yang sudah selesai saya buat. Berikut adalah daftar isi beserta kata pengantar. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media. Sebut saja new media, atau orang juga sering menyebutnya media online, atau orang yang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media ini juga disebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya di negara maju. New media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Istilah new media muncul pada akhir abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakang ini, new media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring sosial. Situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunikasi jaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Morrison 2010, 336. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikan sebuah gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi isi dari informasi pada saat itu juga, atau real life. Morrison 2010. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jejaring sosial lain. Inilah yang membuat media online lebih unggul lagi dibanding media tradisional yang hanya bersifat satu arah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Sedangkan media jejaring sosial seperti Facebook mampu memberikan feedback secara langsung sehingga tercipta komunikasi antar pribadi. Facebook begitu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang populer ini merupakan nilai tambah bagi Facebook yang lengkap dengan fitur chatting dan status pengguna aktif, menjadi fasilitas yang mampu menghidupkan situs jaring sosial ini. Dengan fitur chatting ini, pengguna Facebook dapat berinteraksi dua arah secara langsung, dan fitur pengguna aktif adalah untuk mengetahui teman-teman yang sedang online. Dengan situs jejaring sosial Facebook, beberapa hal yang tidak mampu dilakukan oleh situs jejaring lainnya, Facebook mampu melakukannya karena Facebook dibekali dengan fitur-fitur canggih dan lebih aman. Mulai berbagai informasi, berbagi foto, berbagi video, dan lagi banyak hal menarik lainnya. Bahkan para pengguna yang sedang giat dalam melakukan promosi produk dan jasa atau sedang melakukan kegiatan komunikasi pemasaran, Facebook menjadi sales yang andal dalam membantu pengenalan produk dan jasa yang ditawarkan. Medcom 2010. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang mengakses Facebook, dan karena jangkauan Facebook yang luas dan diakses kapanpun dan dimanapun. Selain dapat diakses dengan perangkat komputer, Facebook juga diakses lewat ponsel ataupun tablet. Oleh karena itu, Facebook dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran yang sangat efektif dan sangat efisien. Book Photography merupakan salah satu pelaku usaha pemotretan yang memanfaatkan Facebook sebagai media komunikasi pemasaran jasanya. Bermacam-macam strategi dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dalam persaingan industri fotografi yang saat ini dipandang pasar yang sangat potensial dalam usaha mempromosikan jasa secara meluas. Walaupun belum terlalu besar, namun book fotografi telah cukup dikenal oleh khalayak ini. Terbukti dari pencapaian sejumlah 1.428 pengguna Facebook telah menyukai halaman book fotografi terhitung pada tanggal 19 Mei 2015, dan bagi beberapa orang yang sebelumnya telah menggunakan jasa book photographer. Mereka sering menjadikan book fotografi sebagai rekomendasi jika teman, saudara, atau kolega ingin mengabadikan momen spesial mereka lewat fotografi. Itu dikarenakan para klien banyak yang merasa puas akan hasil dan pelayanan yang dilakukan book fotografi, sehingga para klien tidak segan-segan untuk menggunakan jasa book fotografi lagi, dan tidak segan pula untuk merekomendasikan bak fotografi kepada kerabat mereka.
Tujuan penulisan, perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya, menghubungkan seluruh komunikasi digital dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet. Sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-business dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Membangun sebuah startup tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak hal yang akan kalian hadapi ke depannya. Startup yang kuat juga harus memiliki tim yang kuat dan mampu bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kamu bisa memulai membangun usahamu tanpa tim yang kamu bisa mengusahamu ini sebagai single victor, tapi ingat, bekerja membangun usaha sendiri sebagai single victor itu berat sekali. Apa itu startup? Mungkin masih banyak orang yang belum memahami istilah ini. Kata startup memiliki sendiri merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses memulai sebuah organisasi baru atau usaha bisnis. Menurut Wikipedia, startup merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan sebagai bisa merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup sendiri mulai populer secara internasional pada masa bubble.com. Lalu apalagi bubble.com itu? Fenomena bubble.com adalah ketika pada periode tersebut 1990 banyak perusahaan.com didirikan secara bersamaan. Pada masa itu sedang gencar-gencar perusahaan membuka website pribadi. Makin banyak orang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya, dan waktu itu pula startup lahir dan berkembang. Bab 2 pembahasan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber teknologi dan sistem jaringan terintegrasi integrasi network yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Demikian dikutip dari buku bertajuk Lebih Dekat dengan Industri 4.0 oleh Akmal. 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industri. Melansir laman Histori, revolusi industri sendiri dimulai pada abad ke-8 ketika masyarakat pertanian sudah menjadi lebih maju dan berurbanisasi. Revolusi Industri 4.0 akan membangun ketersediaan perluasan teknologi digital hasil dari Industri 3.0. Revolusi Industri 4.0 sebagian besar akan didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis, dan fisik. Istilah Revolusi Industri 4.0 juga dikenal sebagai Internet of Things. Yang mulai menyentuh dunia virtual. Bentuk konektivitas manusia, mesin dan data, sejarah dan perkembangan revolusi industri 4.0 dari Ensiklopedia Britannica. Revolusi industri 4.0 menandai serangkaian perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang akan berlangsung selama abad ke-21. Penamaan revolusi industri 4.0 atau 4.0 (FPZ) diawali dari revolusi internet. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali dikenal di Jerman, sekaligus pengagas World Economic Forum (WEF). Konsep revolusi industri 4.9 pertama kali digunakan di pabrik dalam samaran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Perkembangan revolusi industri 4.0 dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi.
big data, robotik, cloud system, yang semua aktivitas berbasis teknologi hingga sekarang revolusi industri 4.0 di Indonesia. Contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia sendiri bisa kita temui di berbagai industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Tujuan dari program revolusi industri 4.0 adalah untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam transformasi digital dan perkembangan bisnis digital Indonesia. Apa itu transformasi digital? Transformasi digital atau digital information atau disingkat DX memiliki banyak definisi bergantung dari kaidah ilmunya. Kali ini kita akan menyampaikan pembahasan transformasi digital dalam bisnis. Bidang bisnis transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke dalam sebuah aspek bagian dari bisnis secara menyeluruh. Jadi menurut Bill Schermerhorn 2021 dalam tulisannya What is Digital Transformation, dengan adanya transformasi digital maka sebuah bisnis mengadopsi teknologi digital yang umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperdalam nilai, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Pergeseran yang disebabkan pengaruh teknologi ini menciptakan perubahan budaya, perubahan bisnis organisasi. Misalnya membuat usahamu harus selalu berinovasi dan merasa terbiasa perubahan yang cepat. Contoh transformasi digital. Agar kamu lebih mudah mengerti, berikut adalah contoh sederhana dari penerapan transformasi digital dalam dunia bisnis. Awalnya etalase busana yang jual digelar dalam toko yang letaknya strategis. Setelah transformasi digital, etalase busana dipajang dalam bentuk foto dalam website yang dirancang agar ada di halaman pertama halaman pencarian. Awalnya pembayaran dilakukan secara tunai. Setelah transformasi digital, pembayaran bisa dilakukan dengan memindai barcode dan uang digital seperti Dana, GoPay, OVO, dan lainnya. Awalnya promosi transformasi digital strategi pemasaran dilakukan melalui Facebook ADS dan Google ADS. Mengapa transformasi digital penting? Banyak alasan yang membuat transformasi digital menjadi penting. Salah satu dan alasan paling utama adalah harus. Mengapa? Karena ini menyoal kelangsungan usaha dalam bertahan di tengah gempuran persaingan global. Berikut adalah alasan mengenai pentingnya transformasi digital dalam dunia bisnis. Perubahan yang cepat. Dengan transformasi digital, perusahaan dapat meningkatkan laju perubahan digital secara eksponensial. Ini artinya perusahaanmu tak tertinggal atau bisa mengimbangi kecepatan gerak pasar. Para pembisnis dapat memperluas pasar melalui jaringan internet sampai mengaplikasikan AL atau Artificial Intelligence untuk meningkatkan produksi kompetensi digital. Pelanggan yang makin melek teknologi makin banyak, mereka pun makin cerdas dalam berbelanja. Misalnya membandingkan harga. Kondisi ini membuat persaingan makin sengit. Tanpa transformasi digital, usahamu akan ditenggelamkan oleh persaingan. Perusahaan dapat memanfaatkan modal bisnis berbasis digital untuk bersaing dalam pasar akses dengan pelanggan. Pelanggan di dunia digital tak sekadar pembeli, mereka juga memberikan umpan balik yang baik untuk perbaikan bisnis. Keuntungan menerapkan transformasi digital. Ada beberapa keuntungan yang utama jika usaha menerapkan transformasi digital, yakni mengubah pengalaman pelanggan. Pengaplikasian strategi transformasi digital pada bisnis akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan di bisnismu. Berlimpah data dan informasi. Ketika bisnismu mulai beralih ke dalam format digital, maka data akan otomatis terkumpul. Data ini adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan strategi pemasaran dan lainnya. Dinamika yang harmonis antar divisi. Digitalisasi juga meliputi jalur komunikasi antar divisi. Semakin ringkas, birokrasi yang transparan membuat kolaborasi yang solid dan dinamis untuk setiap SDM yang dalamnya makin bergairah dan berinovasi. Tahukah kamu bahwa 68% perusahaan dapat meningkatkan informasi dengan menerapkan informasi digital? Akses internet dan kecanggihan teknologi mampu menjadi alat yang baik untuk menelurkan inovasi tanpa batas. Ingat, inovasi cuan sepaket.
orang yang memiliki pengetahuan terbaru mengenai teknik, mereka bertanggung jawab terhadap kelancaran software produk dalam sistem Android. Backend engineering penanggung jawab di balik layar yang berfokus pada lancarnya dan pengembangan database, scripting, dan fondasi sebuah website. Front-end engineering penanggung jawab tampilan depan sebuah browser saat pengguna berinteraksi dalamnya. Skill yang harus dimiliki HTML, CSS, dan XML. Kualitas asuransi orang memastikan software atau aplikasi yang diciptakan oleh sebuah perusahaan dapat bekerja dengan baik sebelum digunakan oleh pelanggan. Business intelligence, pihak yang menentukan metodologi untuk menganalisis suatu informasi terkait bisnis sampai mampu menentukan arah dan strategi bisnis. Tentu saja tak semua harus kamu kuasai. Sekarang banyak agensi yang menawarkan jasa dengan kalian seperti di atas. Dengan bekerja sama dengan mereka, kamu sudah menjalankan bisnismu dalam format digital terbaik. Contoh perusahaan yang melakukan transformasi digital. Berikut adalah contoh perusahaan yang menerapkan transformasi digital. Netflix. Kamu tentu tahu kan perusahaan yang memberikan layanan streaming film ini. Sebelumnya Netflix adalah salah satu perusahaan yang membuat konten. Namun sekarang mereka berani bergeser dengan menerapkan transformasi digital. Netflix yang memberikan layanan hiburan penonton film atau serial berbayar lewat internet yang prosesnya langganannya mudah. Hanya dengan ponsel, laptop, atau smart TV, kamu bisa menikmati berbagai jenis film dan serial box office dari seluruh dunia. Amazon. Hebatnya hasil transformasi digital dapat dilihat dari kebangkitan bisnis Amazon. Bisnis yang dulunya hanya menjual buku digital atau e-book berubah menjadi raksasa penjual alat elektronik yang terpercaya. Gojek. Awalnya Gojek adalah perusahaan yang memberikan layanan ojek online terutama di Indonesia. Gojek mampu mengubah sistem sewa kendaraan motor atau ojek konvensional menjadi dapat dipesan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi. Strategi bisnis ini membuat Gojek menjadi salah satu perusahaan berstatus dekakon pertama di Indonesia. Bayangkan tingkat evaluasi Gojek mencapai lebih dari 145 triliun rupiah di tahun 2019 lalu. Risum, tak cuma perusahaan kelas kakap yang sukses dengan transformasi digital. Di Sleman ada beberapa UMKM yang juga menerapkan hal serupa dengan dukungan pemerintah setempat seperti Risum. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutnya setidaknya ada 5 agenda percepatan transformasi digital nasional, yaitu penuntasan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12,548 desa atau kelurahan dan 150.000 titik layanan publik, termasuk layanan kesehatan yang belum terjangkau layanan internet memadai. Pembangunan Pusat Data Nasional PDN yang menjadi persyaratan terwujudnya kebijakan satu data Indonesia serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efisiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level integrasi digital, talenta digital, sampai level kepemimpinan era digital. Penguatan ekosistem ekonomi digital dan memfasilitasi program-program seperti UMKM, jualan online, teknologi digital oleh petani atau nelayan dan startup digital. Penulisan legislasi primer pendukung ekosistem digital terutama rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi atau penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional. 2.3 Ekosistem bisnis digital, infrastruktur, SDM, dan permodalan. Keterbatasan jarak akibat larangan physical distancing selama pandemi COVID-19 memunculkan tren baru di masyarakat. Salah satu gaya hidup yang mulai berubah adalah cara berkomunikasi yang bergantung pada media digital. Tidak hanya berdampak pada pola berkomunikasi perseorangan, digitalisasi komunikasi juga berpengaruh pada ranah usaha, termasuk dalam sektor ekonomi kreatif. Untuk memasarkan produknya, pelaku ekonomi kreatif perlu beradaptasi dan mengikuti perubahan tersebut. Membawa promosi ke produk ranah digital menjadi hal yang wajib dilakukan pasalnya. Penggunaan media digital turut meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data dari YouGov yang dikutip dari Facebook for Business, penggunaan media sosial naik hingga 38% selama pandemi COVID-19. Angka tinggi ini sudah selayaknya ditangkap sebagai peluang
bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia untuk melakukan digitalisasi. Terlebih pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor ekonomi kreatif secara global. Hal ini dapat dilihat dari sektor ekonomi kreatif Amerika Serikat pada Juli 2020. Berdasarkan data Kerja Ekonomi Final tercatat ada 2, juta pekerjaan dan sekitar US$150 miliar pemasukan hilang akibat penurunan sektor industri kreatif nasional di US. Peran ekosistem digital dalam ekonomi kreatif. Peningkatan populasi konsumen digital adalah peluang yang sangat besar bagi industri kreatif Indonesia untuk bangkit. Untuk dapat menyentuh konsumen tersebut, pelaku ekonomi kreatif harus mampu memanfaatkan media digital ketika memasuki ekosistem digital. Salah satu modal yang harus dimiliki oleh pelaku Aircraft adalah kreativitas. Pelaku aircraft juga harus selalu memperbarui ide untuk dapat menarik perhatian konsumen atau audiens. Selain itu, adanya digitalisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif memberikan banyak manfaat untuk pelaku aircraft. Manfaat pertama, riset membuktikan jika transformasi ke dunia digital akan membuat suatu unit usaha lebih efisien dan stabil, sebab transformasi digital menyederhanakan proses operasional jauh lebih efektif. Selain itu, penggunaan ekosistem digital juga bermanfaat untuk membuat perusahaan lebih berkembang, karena penggunaan teknologi digital menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern. Terakhir, ekosistem digital juga punya potensi besar untuk meningkatkan omset. Alasannya, digitalisasi menobrak batas-batas antara produksi dan konsumen. Dengan begitu, para pelaku aircraft sangat mungkin melakukan perluasan jaringan bisnis. Tidak hanya dengan konsumen, ekosistem digital juga membuka peluang dengan perusahaan lain yang dapat membantu operasional. Kita juga memerlukan infrastruktur, dan ini banyak sekali cakupannya, dan yang terpenting adalah data center. Lalu ada teknologi, karena dalam penguatan ini kita akan banyak menggunakan teknologi IP, big data, dan lainnya. Selanjutnya ada produk seperti layanan hardware, aplikasi hingga konten. Lalu ada permodalan yang menurut saya agak unik untuk pengembangan digital ini, mana bisa lebih luas lagi dengan adanya crowdfunding, venture capital, angel investment, dan lainnya. Lalu ada juga pasar yang juga tidak kalah penting, dan ini tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ada juga data yang juga sangat penting dalam ekosistem ini. Semua aspek itu harus dibarengi dengan pembuatan atau penyesuaian dan perjanjian serta regulasi yang pas agar bisa mendukung ekosistem digital ekonomi kreatif yang ingin dikembangkan. Sambung Neil Firman. Optimisasi ekosistem digital di Indonesia. Dalam menyiapkan ekosistem digital khususnya di sektor ekonomi kreatif di Indonesia, pelaku aircraft tidak sendiri. Pemerintah terus membantu mengupayakan langkah strategis pemanfaatan ekosistem digital. Ada 6 langkah yang sedang diupayakan pemerintah dalam adaptasi ke ekosistem digital. Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja di masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri sektor produktif lainnya. Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidik, dan komunitas. Keenam, pemerintah berupaya untuk mendorong kolaborasi perusahaan lintas mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi inkubasi hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup. Sementara dari sisi pelaku ada banyak upaya yang juga harus dilakukan selain beradaptasi dengan digitalisasi, misalnya melakukan manajemen e-commerce dan mendaftarkan produk dalam hal kekayaan intelektual. Dengan adanya ekonomi digital ini, saya rasa semua jadi tidak terbatas ruang, waktu, dan jarak. Jadi manfaatnya juga bukan hanya dirasakan oleh konsumen tapi juga oleh produsennya. Pola pikir di bisnis di era digital mindset yang wajib dimiliki pembisnis atau mindset bisnis akan menjadi topik menarik yang dibahas dalam artikel ini. Di dunia yang sudah serba digital dan modern, tentu saja pola pikir berperan penting dalam perkembangan dunia bisnis semakin ketat persaingannya. Dalam hal ini termasuk semua strategi yang berhubungan dengan promosi sarana bisnis, penggunaan teknologi, pola komunikasi, hingga rencana pengembangan bisnis tersendiri.
Digital mindset adalah pola pikir yang berkaitan dengan kesadaran Anda sebagai manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan atau teknologi digital yang tersedia. Ada 4 karakter digital mindset dalam ilmu manajemen perusahaan, yaitu tawarkan keberadaan teknologi yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan akan berkembang. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terus melakukan update pada perkembangan teknologi digital terkini. Ikut menggunakan teknologi untuk kepentingan dan pengembangan diri, baik secara profesional sebagai cara untuk belajar maupun sebagai media hiburan. Lihat segala sesuatu sebagai peluang. Mindset bisnis yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha yang pertama adalah melihat segala sesuatu yang itu tidak terbatas, memiliki peluang bahkan dalam hal persaingan bisnis yang ketat maupun ketika ada masalah yang menghadang. Pola pikir seperti ini dikenal pula dengan nama Abu Dhabi Mindset. Oleh karena itu, buat dan tetaplah target yang ingin dicapai tersebut dan dirancang pula langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan goals dan mencapai tujuan. Contohnya membuka cabang usaha atau punya anak perusahaan dalam waktu 5 tahun. Maka perlu penambahan produk baru 4-5 produk setiap 3 bulan, membuka lini bisnis baru, meningkatkan sumber daya, menerapkan strategi digital marketing untuk memaksimalkan penjualan sebagainya. Bermimpi besar dengan langkah kecil yang terus ditingkatkan. Tak hanya memiliki pikiran untuk fokus pada tujuan, Anda sebagai pembisnis harus pula memiliki mimpi besar untuk ingin Anda capai, mampu menyusun langkah dan memiliki pola pikir pentingnya untuk terus melakukan peningkatan baik secara progres bisnis maupun skill atau kemampuan. Dengan kata lain, seorang pembisnis perlu memiliki kepekaan terhadap berbagai hal ada sangkut paut dengan peningkatan dalam banyak hal, terutama untuk terus mengembangkan diri supaya mampu mengembangkan bisnis. Untuk bisa mengembangkan diri, ada satu hal penting yang juga perlu dilakukan, yaitu memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan menguasai stres. Selain itu, mau terus berkembang dengan belajar serta mengikuti perkembangan dunia, jangan lupa lakukan inovasi terbaru. Tidak ragu untuk mencoba teknologi. Jangan lupa untuk selalu memiliki ketertarikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Berani mencoba dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk memaksimalkan kinerja harian yang dilakukan.